Selamat berjumpa kembali saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Maret 2026. Saya mengajak kita sekalian bersama dengan seluruh gereja Katolik sedunia merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Setiap tanggal 25 Maret, saudari-saudara, gereja merayakan perayaan Kabar Sukacita. Secara rasional, hitung-hitungan matematis, usia kandungan itu akan lahir pada 9 bulan 10 hari. Sehingga kalau Yesus lahir pada tanggal 25 Desember, ditarik ke belakang 9 bulannya adalah 25 Maret. Sesederhana itu hitungannya. Maka hari ini kita merayakan Kabar Sukacita. Tetapi sesungguhnya saudara-saudari, kabar sukacita yang diterima oleh Bunda Maria itu adalah sukacita bagi dunia. Tetapi bagi Bunda Maria sendiri, itu merupakan perjalanan duka cita sepanjang hidupnya. Mulai dari kesediaannya mengandung Sang Juru Selamat, melahirkannya, membesarkannya, menyertainya dalam jalan salibnya, sampai menguburkannya. Lalu bersama gereja perdana terus berkumpul dan memecahkan roti. Itu bukan perjalanan biasa. Jauh sekali dari pengalaman sukacita. Itu yang akan kita renungkan saudari-saudara. Mari kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dari kutipan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Seperti yang saya katakan dalam pengantar tadi, benarkah ini kabar sukacita? Ataukah justru sebuah kabar duka cita? Sebab sesungguhnya Bunda Maria setelah menyatakan kesiapannya mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat, perjalanan hidupnya tidak mudah. Segala sesuatu tidak sama lagi. Kabar sukacita menjadi lebih pas kalau kita sebut sebagai kabar duka cita. Dan itu oleh gereja pun dirayakan sebagai 7 kedukaan Bunda Maria.
sepanjang hidupnya. Saudara-saudara umat beriman terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa malaikat Gabriel memberikan kabar sukacita kepada perawan Maria, bahwa daripadanya akan lahir seorang penyelamat, dan Maria menerimanya dengan bebas dan dengan iman yang utuh. Lalu kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut." Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam beberapa hari terakhir ini, saya mendengarkan salah satu video dari akun YouTube Romo Alphonse Kolo yang menanggapi seorang pendeta yang menyebut Maria itu hanyalah perempuan biasa. Tuhan bisa memilih perempuan manapun menurut kehendaknya. Dan oleh Romo Alphonse kemudian dikatakan bahwa betul Tuhan bisa memilih perempuan manapun, tetapi de facto Tuhan memilih Maria. Dan kalau kita mempelajari kitab suci dengan teliti, Tuhan tidak pernah memilih secara acak orang-orang pilihannya yang berpartisipasi di dalam karya keselamatannya. Demikian juga Bunda Maria. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sejalan dengan cerita itu, saudara-saudara, ada seorang teman dari jemaat reformasi. Dia mengkritik devosi orang Katolik kepada Bunda Maria yang dia lihat sebagai suatu penyesatan. Maria itu tidak penting, katanya. Karena yang utama adalah Yesus. Dan saudara-saudara, kita bisa mengatakan, jika malaikat Gabriel saja menyatakan salam hormatnya kepada Bunda Maria, apakah Anda yang manusia biasa seperti kita ini lebih tinggi dari malaikat Gabriel sehingga menolak untuk menghormati Maria? Betul, Maria bukan Tuhan, tetapi dia adalah pribadi istimewa yang dipilih oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana keselamatan Tuhan. Dan Tuhan tidak asal milih atau tidak sekedar memilih secara acak. Yang orang Katolik lakukan, yang kita lakukan adalah menghormati Bunda Maria yang dipilih Tuhan dan meneladani imannya. Itu mengapa Bunda Maria menempati tempat istimewa di hati umat Katolik, menempati tempat istimewa di dalam penghormatan umat Katolik kepadanya. Tidak ada iman yang lebih dalam, yang lebih kokoh seperti iman Bunda Maria ketika ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, kita menghormati Maria sebagai pribadi istimewa. Maria bukan apa-apa kalau ia tidak dipilih untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Maria bukan apa-apa kalau tanpa Yesus. Yesus tetap menjadi inti iman Kristiani kita, pusat iman. Namun iman Maria adalah model bagi manusia. Iman Maria adalah model bagi kita orang beriman. Maria pasrah kepada Tuhan. Dia selalu merenungkan kata-kata Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia memperhatikan kebutuhan orang lain. Dia menolong, ingat peristiwa di Kana. Ingat bagaimana dia kemudian mengunjungi Elisabet saudaranya dan tinggal 3 bulan bersamanya sampai Elisabet melahirkan Yohanes Pembaptis. Dia tetap setia kepada panggilan hidupnya meskipun dia tidak tahu dan tidak bisa memahami apa rencana Tuhan di balik semua peristiwa hidupnya dalam kaitan dengan Yesus. Hingga pada akhirnya dia menerima penyempurnaan karunia roh itu di hari Pentakosta. Saudara-saudara, umat beriman terkasih. Seluruh perjalanan hidup Maria adalah gambaran seharusnya bagaimana kita menjadi seorang beriman, menjadi seorang pengikut Kristus dalam menghayati iman kita kepada Tuhan. Kita perlu berpasrah kepada Tuhan. Kita perlu menuruti kehendaknya, bukan kehendak sendiri.
Kita perlu terus-menerus merenungkan apa kehendak Tuhan itu dalam hidup kita, dalam segala peristiwa pengalaman suka dan duka, dalam segala macam perjuangan, dalam segala macam pergumulan kita. Kita mewujudkan cinta Tuhan dengan perhatian dan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Kita haruslah setia kepada jalan panggilan itu. Kita perlu selalu bertekun dalam doa dan harapan, seperti Bunda Maria. Ketika semua itu kita perhatikan dengan seksama, kita jalani dengan penuh iman yang utuh, kita menemukan daya rohani yang begitu kuat untuk mengalahkan godaan dan kejahatan yang selalu mengancam keutuhan iman. Maka, saudari-saudara umat beriman terkasih, janganlah mengambil Maria sebagai Tuhan, tetapi ambillah hidupnya sebagai model bagaimana kita mencintai Tuhan dengan sepenuhnya, bagaimana mengikuti Tuhan dengan setia, bagaimana tetap percaya meskipun segala sesuatu yang akan terjadi ke depan tidak selalu jelas bagi kita. Jangan takut, demikian kata malaikat kepada Bunda Maria. Semoga juga saudari-saudara dalam seluruh perjalanan hidup kita yang tidak selalu lancar, tidak selalu penuh sukacita saja, tidak selalu penuh syukur saja, tapi juga disertai oleh keprihatinan, oleh macam-macam tantangan, godaan, ujian, macam-macam pergumulan, macam-macam salib yang harus kita pikul. Kita belajar dari pribadi yang menerima kabar sukacita ini, meski harus dijalani dengan segala macam duka cita sepanjang hidupnya. Tetapi poinnya adalah dia memilih untuk tetap setia, memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat melayani Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh memberi kami Maria, Bunda putramu dan Bunda kami juga. Imannya yang luar biasa, kesetiaannya yang hebat, dan kepercayaannya kepada penyelenggaraanmu sungguh menakjubkan, sungguh menjadi teladan bagi kami dalam menjalani suka duka sebagai pengikutmu. Kuatkan kami agar berkat teladan hidup Bunda Maria, teladan imannya kepadamu, kami juga boleh kau dapati tetap setia dalam segala pengalaman pahit manis, dalam pengalaman suka dan duka, dalam kegembiraan maupun dalam duka. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.